Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan di atas landasan dasar firman-Nya dari Mazmur 25 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjian-perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita dalam pergumulan dan penderitaan, jangan pernah menganggap bahwa Tuhan tidak peduli, dan bahkan kita beranggapan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi sebaliknya, bila kita mengalami pergumulan dan penderitaan, kita harus yang pertama percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kasih dan setia. Karena Tuhan telah menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Dan bahkan Tuhan juga telah menebus kita dalam kematian anaknya Yesus Kristus. Maka itu menjadi jaminan bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hidup kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Dengan keyakinan yang demikian kita akan dikuatkan. Kita akan dimampukan memenangkan pergumulan itu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sedang membentuk kita dengan berbagai pergumulan, problem, kesulitan, bahkan penderitaan yang kita hadapi. Maka kita diingatkan kembali dengan firman yang dikatakan oleh Petrus. Anggaplah bahwa penderitaan itu adalah seperti api yang menguji kemurnian imanmu. Sama seperti api yang membakar emas untuk menguji kemurnian emas tersebut. Maka dengan demikian kita akan bersuka cita bahkan penderitaan karena kita tahu itu hanya ujian untuk naik kelas. Orang tidak ada yang otomatis naik kelas. Harus melalui ujian. Orang-orang yang belajar bela diri kadang-kadang harus babak belur supaya dia naik tingkat, naik sabuk, dan seterusnya. Maka sekali lagi, bila ada persoalan penderitaan, jangan pernah beranggapan Tuhan meninggalkan. Karena firman Tuhan hari ini menjamin, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Raja Daud merasakan itu. Ketika dia terkadang merasa Tuhan meninggalkan, tetapi dari semua yang terjadi dalam pengalamannya, maka dia menyaksikan Tuhan begitu setia, jalan hidupnya juga kebenaran. Yang kedua, bila kita menghadapi penderitaan, maka berdoalah memohon pengampunan. Jangan-jangan penderitaan yang kita hadapi itu selain karena dosa keturunan dari Adam atau dosa orang lain, jangan-jangan itu juga akibat dosa pelanggaran perbuatan kita sendiri. Bila penderitaan yang kita hadapi adalah karena dosa kita, maka mohonlah ampun, bertobat, dan melakukan hal yang baik. Kembali kepada Tuhan, karena firman Tuhan menjamin, marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan lesu dan berbeban berat, supaya aku meringankan beban. Yang ketiga, percayalah orang yang takut kepada Tuhan akan berbahagia. Saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan itu dikatakan demikian. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia dan anak cucunya yang akan mewarisi bumi. Karena itu saudaraku, percaya saja bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha memelihara. Amat dalam lindungan Tuhan, Tuhan Yesus menyertai, memelihara, dan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas jaminan firman-Mu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, penuh kasih dan rahmat pengampunan. Maka biarlah dalam berbagai pergumulan, kesulitan yang kami hadapi, kami dikuatkan, dimampukan, memenangkan itu. Semakin dekat kepada-Mu, dan iman kami semakin kokoh menghadapi berbagai kehidupan. Dengan demikianlah kami semakin berbuah yang baik menjadi saksi Kristus yang hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.